Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas domain di dalam PMBOK edisi 7, yaitu Planning Performance Domain. Jadi dari kata kuncinya ini adalah planning, perencanaan. Adapun hasil yang diinginkan atau outcome, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama adalah progres dari proyek itu benar-benar terorganisir dan bisa di-deliver nantinya. Yang kedua, ada sudut pendekatan yang holistik dalam mendeliver outcome dari proyek. Jadi holistik secara menyeluruh. Adanya melibatkan informasi dalam menghasilkan sebuah proyek yang deliverable. Dan ada outcome. Terus masalah time spent planning sesuai dengan situasi. Planning informasi ini cukup untuk memanage harapan atau ekspektasi dari stakeholders. Ingat kembali di dalam domain yang pertama yaitu stakeholder. Kalau kita melupakan stakeholder, berarti project itu ya, project is just a project. Tidak memperhatikan outcome. Jadi stakeholder itu harus menjadi goal utamanya. Adanya proses yang butuh kita adaptasikan. Ya, berdasarkan emerging ya. Emerging di sini dalam artian ini masih dalam proses mencari jati diri, mencari winning formulanya. Jadi ada perbedaan antara emerging dengan deliberate. Deliberate itu berarti memang ini adalah proses yang sudah bisa dimodularkan, atau udah ada patternnya. Tetapi kalau dalam emerging, nah emerging ini kan dia melibatkan adaptasi ya, dalam proses adaptasinya. Karena perubahan itu kan terus terjadi. Perubahan dalam artian apa? Bisa jadi kebutuhan, bisa jadi masalah resources. Di domain yang kedua itu adalah masalah tim, berarti resources. Nah inilah poin-poin di dalam planning performance domain. Lantas, bagaimana cara mengecek dari masing-masing poin ini? Oke, kita lihat. Untuk kata kunci di sini kan progress nih. Berarti lakukan review. Review terhadap project baseline. Ya, bisa time, kemudian ya, intinya adalah apa yang sudah ditentukan di awal, kita harus lakukan review kembali. Apakah benar-benar diorganisir apa yang sudah didelegasikan kepada tim sesuai dengan ekspektasi. Untuk holistic approach, yaitu kaitkan kepada schedule, masalah pendanaan, masalah availability dari resources, kalau ada procurement, pembelian misalnya, karena project ini kan bukan hanya project dalam sistem informasi atau teknologi, bisa jadi project misalnya IoT, itu kan udah melibatkan device atau alat lainnya yang dibutuh dilakukan melalui proses procurement. Menghandle project management tidak semata-mata hanya modal laptop, jadi ada kalanya dalam sosialisasi atau maksudnya sosial ya, interaksi dengan customer, itu ada beberapa hal juga yang butuh dipertimbangkan, yaitu berhubungan dengan uang pastinya. Tapi jangan memprioritaskan uang di atas segalanya dalam project management, tetapi goal-nya dalam hal ini adalah outcome, project yang punya outcome. Dengan pendekatan yang holistik, jadi dipastikan bahwasanya tidak adanya gap atau misunderstanding atau misalignment. Bisa jadi dari stakeholder dia menginginkan ini A, B, C. Ternyata dalam perjalanannya kita bisa misunderstanding atau misalignment. Kenapa? Misalignment ini bukan salah sendiri atau ketidakmampuan atau kurangnya knowledge. Tetapi dengan padatnya rutinitas nantinya di dalam menghandle sebuah proyek, itu bisa jadi pemahaman kita itu lari dari jalurnya. Oleh karenanya dibutuhkanlah pendekatan yang holistik. Kita harus meluangkan waktu, memikirkan kembali apakah ini sesuai dengan planning. Apakah ada terjadi misalignment. Ketiga ini adalah masalah informasi ya. Informasi untuk menghasilkan sesuatu yang deliverable dan outcome, yaitu harus dibandingkan dengan situasi terkini. Situasi terkini apa? Kita ketahui dalam hidup aja, apa yang kita rencanakan, besok mau ngapain, apakah sesuai dengan realita? Pasti ya, sesuai dengan ekspektasi. Belum tentu. Ekspektasi dan realita, kalau bisa 50% aja, itu udah bagus sekali. Jadi oleh karenanya jangan pernah berkecil hati atau kecewa dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, oleh karenanya di sini yaitu harus tahu kondisi terkini. Ada masalah apa? Lakukan review dan preview dalam segala konteks. Tetapi dalam segala konteks harus dalam koridor project management sama outcome yang diinginkan. Untuk masalah time spent planning, yaitu waktu itu harus dipastikan
digunakan secara bijak, walaupun kita ketahui ada satu konsep Pareto dengan misalnya dalam 10 jam sehari, benar-benar fokus 2 jam, itu sebenarnya ya udah lakukan sesuatu yang berharga untuk 8 jam ke depan atau 8 jam lainnya. Akan tetapi, oke, mau menggunakan konsep Pareto boleh, tetapi kita juga harus bijak, jangan sisa waktu itu dibuang percuma. Jadi optimalkan time spent planning. Planning information ini apakah cukup untuk memanage ekspektasi dari stakeholder? Yaitu satu kata aja, yaitu komunikasi. Jangan pernah di awal ada komunikasi dengan stakeholder. Nah, dalam perjalanan project management tersebut, dalam pengembangan project, penyelesaian project tersebut, tidak ada komunikasi, miskomunikasi. Itu terjadi karena hilangnya komunikasi, hilang timbul. Jadi harus keep communication ya, misalnya 1 minggu sekali, walaupun hanya ngobrol biasa, tetapi dalam komunikasi tersebut, dia akan tahu bagaimana progresnya. Berikutnya adalah masalah adaptation dengan plan. Ya, berdasarkan based on emerging ya. Tadi emerging udah saya kasih tahu, ini masih proses mencari jati diri. Nah, mencari jati diri berarti ada perubahan dong, makanya masih terus mencari jati diri. Nah, disinilah butuh adanya backlog, yaitu list down apa sih proses-proses yang diinginkan. Jadi kita senantiasa mengadaptasikan diri dengan, oke, perubahan yang terjadi, bagaimana? Perubahan itu nggak bisa kita hindari. Perubahan itu adalah masalah adanya goal yang ingin dicapai. Nah, adanya goal, kalau tidak ada aksi, berarti perubahan itu nggak bisa dilakukan. Perubahan juga membutuhkan skill. Bisa hard skill, bisa juga soft skill. Bayangkan kalau mau lakukan perubahan, tetapi soft skill nggak dimasukkan di dalam perubahan tersebut, itu jadi masalah. Contohnya apa? Komunikasi. Kemudian butuh juga ada resources. Perubahan nggak bisa dilakukan kalau single factor. Kita butuh tim. Nah, disinilah perubahan itu baru bisa direalisasikan kalau komponen-komponen yang tadi saya sebutkan itu ada, kita perhatikan. Dan butuh juga kita harus ada catatan atau dokumentasi. Tidak harus dokumentasi yang sangat lengkap. Tapi at least ada dokumentasi apa yang berubah. Mengapa? Ada success metrinya. Nah, di sana ketika ada komunikasi lanjutan atau ada presentasi, mungkin terjadi pergeseran atau pergeseran pemahaman atau misunderstanding antara stakeholder dengan project manager, ya based on change log itulah kita masih bisa berkomunikasi. Bukan berdebat, tetapi berkomunikasi. Sehingga bisa nyambung kembali understanding tersebut. Jadi di sini planning ini nampaknya abstrak. Dan memang dalam perjalanan memastikan planning performance adalah secara kualitatif. Nah, di sini nampak semuanya ini adalah kualitatif, tidak ada angka-angkanya. Proses mengecek performance dari planning ini ya ada berdasarkan komunikasi, berdasarkan observasi, nggak ada main-main statistika. Ya kalau memang bisa distatistikakan, oke. Tetapi ini apa yang mau distatistikakan? Karena ini planning, belum action. Kalaupun sudah action, ya balik lagi, cross-check planningnya. Dalam tahapan cross-check ya harus menggunakan panca indera kita. Kadang harus menggunakan feeling, perasaan. Semoga pemaparan saya mengenai planning performance domain di dalam PMBOK edisi 7 bisa diterapkan. Saya Darwin, terima kasih.